Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Maulana Rahman, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Akidah dan Filsafat Islam dengan NIM 12210100093. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS saya dengan mata kuliah Logika Dasar, dosen pengampu Bapak Helmi Mifaja SAG. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika falasi. Logika falasi merupakan kesalahan dalam menyusun logika berpikir yang tepat dalam sebuah argumen. Dalam hal ini, argumen tersebut tidak mempunyai keterkaitan antara kesimpulan serta premis. Kalaupun premis yang disampaikan tepat tetapi kesimpulannya salah, dapat dianggap sebagai sesat berpikir. Dengan kata lain, argumentasi mereka yang mereka sampaikan tidak nyambung atau tidak berkaitan. Pada kehidupan sehari-hari pula, kamu bakal cukup sering menjumpai penggunaan logika falasi. Baik disengaja ataupun tidak, ada banyak tujuan kenapa seseorang menggunakan cara berpikir yang sesat dalam berargumentasi. Termasuk diantaranya adalah propaganda, tipu muslihat, atau sarana mempengaruhi orang lain. Macam-macam logika falasi ada beberapa. Yang pertama adalah equivokal. Equivokal ini adalah penggunaan kata yang multi tafsir. Contohnya adalah saya ambil kata kursi. Kata kursi di sini bisa dijelaskan tentang tempat duduk dan jabatan seseorang. Yang kedua adalah kekeliruan aksen. Kekeliruan aksen adalah kekeliruan terhadap penggunaan kata, intonasi, dan jeda. Contohnya mata harimau 2. Yang saya sebutkan barusan adalah salah karena jedanya kurang tepat, dan yang kalau benar itu adalah mata harimau 2. Jadi tersusun satu kata dengan kata lainnya itu tersusun, dan jedanya itu sangat terasa lah, bisa dibedakan oleh kalian ya. Yang ketiga adalah fallacy of abusing. Ini adalah menyerang personal, tidak menanggapi persoalan yang sedang dibahas, biasanya tidak dapat mengontrol emosinya. Contohnya adalah ketika seseorang membuat sebuah konten di medsos dan ada orang yang berkomentar lah dengan yang tidak baik atau yang apalah yang menyinggung bagi seseorang itu sendiri ya. Dan kemudian oleh si pembuat kontennya juga di reply lah komentar tersebut dengan jawaban, emangnya kamu bisa bikin konten gitu. Itu kan menjadi sebuah emosi lah yang tidak bisa mengontrol diri sebuah konten kreator dan sebuah netizennya itu sendiri. Yang keempat adalah ad populum. Ad populum ini adalah kekeliruan berpikir yang
tunjukkan untuk mengompori seorang atau masa. Contohnya adalah saya sebagai pedagang warung ya, dan saya itu menjelek-jelekan dan memprovokasilah kepada warga-warga sekitar saya dan lingkungan saya untuk membeli dagangan saya dengan harga yang dikatakan lebih murah dibandingkan dengan harga toko sebelah begitu kalau ad populum. Dan yang kelima adalah ad baculum. Ad baculum ini adalah sebuah kata yang bisa diartikan bacalus atau tongkat untuk memukul. Lebih jelasnya adalah seseorang yang sedang mendapatkan tekanan atau pemaksaan. Contohnya seperti seorang preman yang meminta jatah kepada pedagang kaki lima dengan paksa dan ancaman-ancaman yang membahayakan lah. Dan yang keenam adalah ad misericordiam. Ini adalah kekeliruan yang ditimbulkan akibat rasa iba atau rasa belas kasihan. Contohnya adalah ketika warga yang menempati trotoar untuk berjualan meminta belas kasihan karena jika tidak, anaknya tidak bisa lagi melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi atau yang lebih diinginkan oleh si orang tua dan diinginkan oleh seorang anaknya itu sendiri. Yang ketujuh adalah overgeneralization, adalah mengeneralisir suatu masalah kecil kepada masalah yang lebih luas yang biasanya digunakan oleh kaum hawa yang kecewa. Contohnya itu adalah semua cowok itu sama saja. Dari itu adalah pertanyaan seakan-akan semua cowok itu sama saja satu dengan yang lainnya, padahal kenyataannya tidak. Itu contohnya dari saya. Yang ke-8 adalah post hoc ergo propter hoc. Ini adalah pengambilan keputusan dari hubungan sebab akibat yang keliru karena percaya pada sesuatu yang di luar normal. Contohnya adalah ketika sudah merasa ingin BAB, buang air besar, dan seseorang itu percaya akan hal kalau membawa batu lalu ditempelkan di anusnya. Dengan kepercayaan dia merasa kalau batu tersebut akan menghambat terjadinya akan BAB tersebut. Itu contohnya. Yang 9 adalah slippery slope, yaitu mengambil keputusan dan argumen yang terdiri dari banyak pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan tujuan. Seperti ketika seseorang akan menikah, yang diminta oleh mempelai perempuannya itu harus bermobil, harus modif motor, harus hafal Alkitab dan lain-lainnya. Nah, itu menurut saya tidak bersangkutan.
kenapa harus modif motor dulu atau yang lainnya dulu? Kalau ingin menikah ya menikah saja, gitu dari saya. Yang ke-10 adalah false dichotomy. Ini adalah menganggap dalam suatu persoalan hanya ada satu kebenaran. Contohnya adalah jika tahu Prabowo menang, maka kubu Jokowi kalah. Kalau dari saya contohnya, mohon maaf jika salah ya. Yang ke-10 yang ke-11 adalah adverensundian. Di sini adalah argumen yang secara disengaja tidak mengarah pada persoalan dan menimbulkan rasa malu pada lawan bicaranya. Contohnya adalah seorang anak dicap tidak tahu apa-apa ketika pengambilan rapot bersama orang tuanya. Begitu saja kalau dari saya. Yang ke-12 adalah ad ignoration. Yang ini adalah pernyataan yang dinyatakan benar akan tapi salah. Gitu. Contohnya adalah masakanmu sangat enak. Masakanmu sangat enak, cocok untuk diberikan pada ayam. Begitu contohnya. Yang ke-13 adalah autoritatis. Ini adalah melihat argumen dari status kewibawaan dan kehormatan seseorang tapi tidak sesuai atau di luar dengan otoritasnya otoritas orang tersebut. Itu contohnya adalah saat pejabat menyerukan kebersihan pada suatu kebersihan dihargai, sementara seorang warga biasa-biasa saja melakukan hal yang sama tidak dihargai. Begitu. Yang ke-14 adalah fallacy of ignorance. Ini adalah kekeliruan yang disebabkan karena lawan bicaranya tidak dapat membuktikan kesalahannya dan dengan sendirinya menganggap argumennya benar. Contohnya adalah, sudahkah kau kemukakan argumenmu tetapi tidak membuktikan argumenku salah? Inikah bukti bahwa argumenmu itu benar? Itu. Dan yang terakhir adalah fallacy of argumentative belief. Ini adalah kekeliruan berpikir yang disebabkan mengambil konklusi yang tidak ditentukan dari premisnya atau melompat dari dasar ke semula. Contohnya adalah kelak ia akan menjadi rektor yang sangat pintar karena orang tuanya adalah pengusaha. Itu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Abimah rumaos jalmi alit sarunggen logor. Sakitu weti Abimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.